Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ucu yang sudah memberikan tugas pada ujian tengah semester, yaitu untuk menganalisa suatu jurnal, yang mana ini merupakan salah satu ujian tengah semester pada mata kuliah metodologi penelitian teknologi informasi. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk melakukan perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Husnul Alfaini dengan NIM 23040110230401020040 pada Prodi PJJ Informatika, yang mana kali ini ada di mata kuliah Metodologi Penelitian Teknologi Informasi pada kelas IF 701 yang diampu oleh Bapak Ucuk Darussalam STMT. Oke, sebelumnya saya diberikan tugas untuk menganalisa sebuah jurnal yang mana jurnal ini sudah disediakan oleh dosen pengampu dalam bentuk bentuk laman jurnal atau laman sekumpulan jurnal yang dipilih salah satu. Nah, di sini saya memilih salah satu jurnal dengan judul YOLO HF Early Detection of Home Fires Using YOLO, yaitu yang ditulis atau diteliti oleh Bopeng dan Taekok Kim, diterima pada tanggal 16 April 2025, kemudian dipublikasikan pada tanggal 5 Mei 2025, dan ada versi yang berbeda yang dipublikasikan pada tanggal 12 Mei 2025. Secara singkat, jurnal ini menjelaskan bagaimana penulis membuat sebuah sistem baru, yaitu terkait dengan deteksi kebakaran di dalam ruangan atau di dalam rumah, yang mana alat deteksi kebakaran ini untuk melakukan proses analisa terkait dengan potensi-potensi kebakaran yang terjadi di dalam rumah, seperti entah itu adanya kepulan asap atau mungkin ada percikan api, yang mana dari ciri-ciri tersebut akan dikenali oleh sistem yang dibuat oleh penulis dan nantinya akan diolah dalam computer vision terkait dengan pengolahan citra dan dikenali sebagai ciri-ciri akan adanya kebakaran di dalam ruangan seperti itu. Namun, agar lebih jelas, di sini sudah ada beberapa poin yang akan kita bahas secara rinci sesuai dengan arahan yang ada di tugas ujian tengah semester yang diinformasikan oleh Bapak dosen. Nah, berikut merupakan beberapa poin yang nanti akan kita bahas secara mendetail. Yang pertama, di sini ada yang namanya research gap, yang mana nanti kita mencari terkait dengan gap yang ada di jurnal-jurnal yang saat ini sudah berjalan, atau penulis atau peneliti yang ada yang membuat paper tersebut sudah mencari gapnya terkait dengan ada celah apa yang bisa diteliti ulang berkaitan dengan mesin pendeteksi ataupun sistem pendeteksi kebakaran. Kemudian setelah itu kita lanjut untuk melakukan pengecekan terkait dengan kelemahan metode dari gambaran state of the art-nya. Atau sebelumnya, ini sudah ada sistem yang sama. Kira-kira kelemahannya apa dari sistem ini? Sehingga nantinya dari penulis ataupun yang melakukan metode penelitian jurnal menemukan research gap-nya tadi. Nah, setelah itu dari penulis atau peneliti melakukan usulan atau memberikan usulan metode penelitian terbaru yang tentunya ini menjadi salah satu solusi dari adanya gap yang ditemukan tadi. Nah, dari usulan tersebut tentunya perlu adanya keunggulan metode yang diusulkan. Maka nantinya di sini akan dijelaskan juga apa saja metode keunggulan-keunggulan dari metode yang diusulkan. Kemudian di sini ada efektivitas metode usulan dan yang terakhir nanti dari semua dari keseluruhan jurnal yang sudah kita pelajari, kita temukan bersama terkait dengan temuan dan poin-poin apa saja yang terkandung di dalam jurnal tersebut. Seperti itu. Oke, kita masuk ke poin yang pertama terkait dengan research GAP-nya atau research gap-nya. Baik,
Dari poin yang sudah saya baca, yang mana peneliti membuatkan jurnal berjudul YOLO HF, Early Detection of Home Fire Using YOLO, yang menunjukkan terkait dengan bagaimana saat ini banyak sekali sistem yang sudah melakukan atau menganalisa terkait dengan deteksi kebakaran. Nah, namun untuk saat ini, sistem yang mendeteksi kebakaran ini masih dalam skala besar. Seperti itu kebakaran di dalam ruangan, mohon maaf, seperti kebakaran di luar ruangan yang meliputi kebakaran hutan, entah kebakaran di dalam tempat umum ya, di area tempat umum kompleks seperti itu atau di pertokoan di ruko yang memang skalanya itu cukup besar. Nah, namun sering dilupakan bahwa kebakaran di tempat yang besar ini berawal dari tempat yang kecil terlebih dahulu. Entah itu di dalam ruangan, entah itu di dalam ruang tamu atau di dalam kamar, yang mana biasanya saat ini sulit dianalisa. Karena untuk mesin atau untuk sistem yang saat ini melakukan analisa atau pendeteksi kebakaran itu masih terfokus pada analisa di kebakaran dengan lingkup yang cukup besar. Untuk lingkup yang kecil, untuk sistem saat ini masih susah untuk mengenali dan menganalisa ciri-ciri atau indikasi kebakaran tersebut. Maka dari itu, di sini ditemukanlah research gap atau celah yang oleh penulis atau peneliti dikembangkan atau dianalisa menjadi sebuah jurnal yang cukup bagus, yang mana jurnal ini fokus dalam proses perancangan, bagaimana untuk membuatkan alat pendeteksi kebakaran untuk menganalisa kebakaran sejak dini di dalam ruangan atau di dalam lingkup yang cukup kecil. Seperti itu. Nah, tentunya dari research gap tadi kita pahami bersama, di sini ada beberapa kelemahan dari metode atau gambaran state of the art yang saat ini sudah berjalan di masyarakat. Yang mana saat ini untuk sistem pendeteksi kebakaran itu sudah ada sebelumnya dan sudah digunakan dengan cukup baik sekali. Yang mana untuk saat ini, untuk sistem pendeteksi kebakaran ini menggunakan metode YOLO atau You Only Look Once pada sistem yang namanya pendeteksi computer vision. Biasanya untuk sistem yang sering digunakan adalah YOLO versi 5. Nah, sistem ini sangat efektif sekali ketika akan menganalisa pendeteksi atau mendeteksi kebakaran di skala yang cukup besar, seperti hutan atau ruko-ruko yang besar. Namun, ketika objeknya itu adalah objek yang kecil sekali, seperti asap di dalam ruangan atau percikan api di dalam ruangan, sistem ini tidak bisa mendeteksi secara optimal dalam proses menangkap objeknya. Apalagi biasanya kita ketahui bersama rekan-rekan bahwa di dalam ruangan ini biasanya pencahayaannya kurang. Maka bisa kita kelompokkan dalam 2 poin kelemahan dalam metode YOLO versi 5 ini. Yang pertama, proses penyederhanaan gambar atau downsampling menyebabkan detail gambar atau detail kecil gambar menjadi hilang atau susah dikenali karena sistem analisa YOLO versi 5 itu melakukan proses penyederhanaan gambar tersebut atau objek tersebut. Kemudian, algoritma tidak memiliki mekanisme untuk fokus mengenali sistem-sistem atau poin-poin yang kecil, sehingga biasanya untuk objek yang kecil sering dilewati. Seperti itu. Maka, dari 2 kelemahan tersebut, penulis melakukan usulan atau mengusulkan sebuah metode penelitian, yang mana YOLO versi 5 ini sudah dianalisa oleh penulis, dan penulis menemukan YOLO versi yang baru, yaitu YOLO versi HF atau Home Fire yang menjadi solusi dalam pendeteksian sistem. Nah, ada 3 komponen utama dalam YOLO Home Fire ini yang menjadi keunggulan metodenya. Yang mana dalam YOLO Home Fire ini mengintegrasikan 3 poin. Yang pertama, yaitu adanya Parametric Booster Channel Attention atau PBCA. Yang mana fitur ini akan membuat objek atau poin kecil menjadi jelas atau memperjelas poin tersebut sehingga gambar yang poinnya tadi tidak terkelihatan akan menjadi cukup jelas untuk ditangkap. Contohnya seperti api atau percikan api maupun di sini adanya asap dengan menggunakan mekanisme mekanisme pembobotan dalam poin-poin tersebut.
Kemudian yang kedua ada REPNC PELAN 4 modul. Yang mana modul ini akan menangkap gambar atau informasi dari gambar dalam ukuran dan objek dengan ukuran berapapun dengan lebih akurat. Meskipun ukurannya lebih kecil, maka penangkapannya masih cukup baik. Seperti itu rekan-rekan. Kemudian selanjutnya, menggunakan teknik space to depth atau SPD, yang mana teknik ini akan menyederhanakan gambar tanpa harus menghilangkan detail yang penting. Berbeda dengan YOLO versi 5 tadi, yang akan menghilangkan detail yang penting, tapi dalam metode home fire ini, YOLO home fire, maka nantinya tidak akan menghilangkan untuk detail gambar yang kecil. Jadi, dari poin-poin tersebut bisa kita simpulkan yang mana keunggulannya adalah yang pertama, lebih akurat karena sistem akan mendeteksi tanda awal kebakaran. Kemudian yang kedua, lebih cepat dan ringan karena akan memudahkan dalam proses pengecekan secara berkala dan up to date. Dan yang terakhir, di sini nantinya lebih sensitif rekan-rekan karena untuk sistem ini oleh penulis atau pengembang sudah dilengkapi dengan dataset yang cukup detail dan lengkap sehingga lebih mudah dalam proses mengenali lingkungannya. Nah, untuk metode ini sudah dilakukan eksperimen atau pengecekan oleh penulis, yang mana menunjukkan hasil yang cukup signifikan. Untuk YOLO Home Fire ini berhasil menangkap indikasi kebakaran dan indikasi akan terjadinya kebakaran dengan cukup cepat dan akurat jika dibandingkan dengan YOLO versi 5. Yang mana ketika kondisi asap dalam mode samar atau minim pencahayaan, dari YOLO Home Fire ini masih tetap bisa menangkap objek dengan baik. Nah, bisa disimpulkan bahwa metode ini cukup baik dibandingkan dengan metode sebelumnya. Nah, kemudian jika kita tarik poin atau temuan dari jurnal ini, ada beberapa temuan atau poin yang bisa kita pelajari bersama. Yang pertama, penulis sudah melengkapi datasetnya dengan cukup baik, sehingga nanti bisa menjadi pembelajaran atau learning dari sistem YOLO Home Fire ini untuk dapat diimplementasikan dalam sehari-hari. Kemudian adanya gabungan dari PBCA, kemudian PBCI, kemudian REPNC, PELIN4, dan juga SPD menjadikan sangat keren sekali untuk gabungan dari poin-poin ini dalam proses analisa kebakaran. Kemudian, YOLO Home Fire bisa menjadikan satu metode unggulan dalam proses analisa kebakaran dibandingkan dengan metode yang lain. Dan model yang digunakan saat ini yaitu YOLO Home Fire bisa menjadi potensi baru dalam proses analisa deteksi kebakaran di dalam rumah. Oke, mungkin cukup itu saja Bapak Ucuk terkait dengan implementasi saya. Mohon maaf jika dari penjelasan yang saya jelaskan cukup kurang detail ataupun ada beberapa perkataan yang kurang baik. Saya akhiri, terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.